Hai sobat pencinta catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini, nonton terus sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate dari dunia percaturan. Nah, kali ini saya ingin ajak teman-teman untuk menyaksikan partai terbaru dari turnamen terbaru yang diikuti oleh Pragnananda. Nah, teman-teman tahu semua ya bahwa Pragnananda baru saja menjadi juara di turnamen Reykjavik Open di Islandia. Nah, setelah menyelesaikan turnamen tersebut, Pragnananda langsung pergi ke Spanyol bersama dengan Gukes dan Raunak Satwani, rekan satu negaranya, untuk mengikuti dan menerima undangan dari turnamen 48 tahun La Roda International Open di Spanyol. Nah, turnamen ini jelas akan menambah elo rating Pragnananda karena sistem yang digunakan adalah catur standar. Nah, turnamen La Roda International Open ini rencananya berlangsung 13-17 April dengan 2 babak setiap harinya. Diikuti 187 peserta, Pragnananda bersaing dengan unggulan pertama, Grandmaster San Sargsyan dari Armenia. By the way, saya pernah lawan San Sargsyan di catur online dan menang, teman-teman. Nah, kita akan bahas partai dari babak keempat, Pragnananda melawan pecatur tuan rumah yang bernama Buendia Pinar Alvaro. Pragnananda pegang buah putih, teman-teman. D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, dan D5. Ini merupakan pembukaan Queen Gambit decline, teman-teman, ditolak. Dan kita bisa perhatikan ya, mengambil ilmu dari permainan Pragnananda yang memegang buah putih. Pion C makan D5, pion E makan D5, dan gajah G5. Kemudian hitam menjawab gajah E7, Prak menjawab dengan E3, C6, gajah D3 putih, dan kuda B D7. Kuda G E2, hitam rokade pendek, putih menteri C2. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, ini merupakan setup atau pola ideal putih ketika berhadapan dengan Queen Gambit decline atau gambit menteri ditolak. Melanjutkan ini, hitam benteng E8, putih rokade pendek, dan kuda F8. Manuver dilakukan oleh hitam. Benteng A D1 dimainkan oleh putih, G6, kemudian A4. Hitam A5, putih F3. Coba mendobrak dengan E4. Hitam menjawab dengan kuda E6, ancam gajah, kemudian gajah tarik mundur H4, dan kuda G7. Luar biasa manuver dari kuda B8, kuda BD7, kuda F8, kuda E6, dan kuda G7. Dilakukan oleh Buendia Pinar Alvaro, walaupun elo ratingnya 2200 sekian, tapi pengetahuan openingnya luar biasa bagus, teman-teman. Dan kita akan lihat bagaimana Pragnananda merespon ini. Ya, merespon kuda G7, Prak memainkan E4. Pion D makan E4, pion F makan E4, dan kuda G4. Ya, Buendia Pinar Alvaro coba menukar gajah gelap, dan kuda G4-nya ini tidak hanya sekedar melangkah ya, tapi mengincar petak kosong di petak E3. Ya, Pragu menjawab dengan gajah makan gajah, menteri makan gajah, dan menteri C1. Mencegah kuda ke petak E3. Hitam menjawab F5, bongkar. Ya, putih H3. Kemudian hitam kuda F6. Ya, jelas sekali ya teman-teman, apabila hitam makan pion F makan E4, ada jalan gajah C4 skak dan kudanya akan jatuh. So, hitam langkah terbaiknya adalah kuda F6. Putih dorong E5. Hitam kuda H5. Putih gajah C4 skak, gajah E6, dan B3. Ya, menjaga gajah C4 dengan pion B3 yang apabila dimakan akan menjadikan pion B-nya ini terhubung dengan pion sentral, teman-teman. Kemudian raja H8. Putih raja H2. Benteng A D8. Pragu jalan benteng F E1. Coba menjaga pion E5 dan benteng F8 dimainkan oleh hitam. Kemudian menteri E3. Hitam menjawab F4. Putih menteri F3. Ya, belum ada keunggulan yang diperoleh oleh Pragnananda, dan di sini coba dia menyusun ya. Coba membentuk pola serangan untuk mengunggulkan bagi posisi putih, teman-teman. Gajah makan gajah, pion B makan gajah, dan kuda F5. Luar biasa lawan Pragnananda.
benteng D3 dimainkan oleh Pragnananda, kuda E3. Ya, Sobat Eral Chess, kuda E3 ancam pion C4. Nah, kalau Sobat Eral Chess jadi Pragnananda, setelah kuda E3 kira-kira jalan apa yang terbaik buat putih, teman-teman? Ya, ketika permainan menjadi lebih sulit, Pragnananda memilih langkah mengejutkan dengan benteng makan kuda, guys. Jadi bentengnya ditukar dengan kuda dan satu pion. Secara materi mungkin rugi ya, teman-teman. Tapi apa yang melandasi Pragnananda berani melakukan ini? Tentu saja dia berkalkulasi bahwa dua pionnya ini, pion D dan E-nya ini akan menyulitkan bagi hitam. Kita akan lihat bagaimana Pragnananda menyusun ini. Hitam melanjutkan dengan benteng D E8. Menjaga pion E5, Prak melanjutkan dengan kuda E4. Hitam kuda F6. Langkah akrobatik dijalankan yang hanya menukar ya, teman-teman. Apabila makan pakai pion, maka kuda di petak 4 akan jatuh. Apabila kuda makan, akan dimakan benteng. Tidak bisa makan karena pining menteri. Prak melanjutkan dengan kuda E2 G3. Kuda makan kuda, kuda makan kuda, dan benteng D8. Nah, by the way, secara evolution bar, di sini Pragnananda sudah mulai unggul ya, teman-teman. Lumayan besar keunggulannya. Nah, inilah menunjukkan bahwa catur itu tidak hanya sekedar hitungan materi, teman-teman. Tapi juga tentang bagaimana posisi menguntungkan ya, teman-teman. Walaupun hitam secara materi unggul, secara hitungan materi mereka unggul ya, tapi Pragnananda secara posisi lebih menguntungkan seorang Pragnananda. Pragnananda jalan benteng B1, ancam pion lemah B7, benteng D7 dimainkan hitam, kuda C5, benteng C7, dan raja G1. Cerdik sekali permainan posisional Pragnananda, menghindari skak, dan benteng D8, menteri C3. Ya, Pragu mengancam pion A5, dan mempining raja H8, hitam jalan raja G8. Pragu kuda E4, menteri H4 dimainkan oleh lawannya, ancam kuda dan ancam pion D4, dijawab menteri E3. Hitam benteng E7, putih benteng F1, C5 dobrak. Ya, apabila makan pakai kuda menteri D4, apabila dimakan maka menteri D4, ya jelas akan membuat Pragnananda kalah. Apabila dimakan dengan pion maka benteng E5. Dan apabila kuda F6 akan dimakan. Jelas ini kalah. Lalu apa pilihan Pragnananda yang tepat, teman-teman, dengan langkah ciamik dari hitam ini? Ya, tepat sekali adalah langkah kuda F6 skak. Tidak bisa dimakan. Raja G7 dimainkan hitam dan Pragnananda menolak pion C5 dengan D5. Menteri makan pion C4. Benteng F4 Pragnananda. Menteri A2. Menteri C3 dimainkan oleh Pragnananda. Menteri B1 skak, Raja H2, C4, dan E6. Terlihat teman-teman sudah bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh Pragnananda. Menteri B4 dimainkan oleh hitam, mengganggu. Nah, coba pause videonya, tebak langkah terbaik untuk putih untuk mengunci kemenangan bagi Pragnananda Ramesh Babu, teman-teman. Ya, tepat sekali adalah langkah kuda E8, skak double check. Apabila Raja H6, maka apakah jalan putih adalah benteng H4, Raja G5, Menteri F6, skak mat. Lalu bagaimana jika hitam menjawab Raja G8, guys? Apa langkah terbaik untuk putih? Teman-teman, coba pause videonya. Dan tebak langkah terbaik putih. Ya, tepat sekali adalah langkah Menteri H8. Boom! Memberikan secara gratis menterinya, apabila dimakan maka tewas Raja Hitam dengan benteng F8. Indah sekali bukan apa yang dimainkan oleh Pragnananda. Nah, inilah yang terjadi di partai babak keempat La Roda International Open Chess Tournament 48 tahun. Teman-teman, yang pasti Pragnananda serius dengan turnamen ini. Tidak hanya diundang tapi juga dia ingin menaikkan elo ratingnya. Dan berkat kemenangan ini Pragnananda masih bersaing dengan teman-temannya. Bahkan di babak berikutnya dia bermain remis dengan rekan senegaranya Raunak Satwani. Masih panjang perjalanan teman-teman. Yang pasti inilah ya hebatnya pecatur muda India. Nah teman-teman,
Mengapa rekan Anda banyak diundang ke turnamen-turnamen besar? Karena kemampuannya yang luar biasa. Nah, inilah enaknya kalau jadi pemain catur yang memiliki elo rating yang tinggi dan punya prestasi yang gemilang. Tidak perlu repot-repot mengeluarkan biaya, cukup diundang aja oleh pihak turnamen tersebut. Ya, moga-moga inilah jadi motivasi bagi para pecatur muda Indonesia. Kalau kalian punya mimpi dan kalian mampu meraih mimpi itu, maka kalian akan dihargai oleh orang lain, teman-teman. Terus semangat mengejar mimpi kalian, jangan pernah puas, dan tetaplah berlatih keras. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess Catur Yes Indonesia Jaya. Yuk doain moga-moga para pecatur Indonesia di masa depan akan banyak diundang turnamen-turnamen besar di dunia. Amin, amin, amin.